Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita belajar materi persamaan kuadrat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga materi ini nanti bisa bermanfaat. Oke, langsung saja kita belajar. Nah, di dalam persamaan kuadrat ini nanti ada kayak pengertian dari persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, apa sih pengertian dari persamaan kuadrat? Maka persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya dari variabelnya adalah 2. Jadi pangkat tertingginya adalah 2. Bisa dalam bentuk umum, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a nya ini tidak boleh sama dengan 0, dan a, b, c adalah elemen bilangan real. Artinya apa? Ketika dia persamaan kuadrat di sini, maka variabelnya di sini harus pangkat 2, dan a nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena a nya kalau sama dengan 0 maka ini akan tidak ada. Kalau tidak ada maka pangkat tertingginya jadi 1. Maka gitu ya. Jadi bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a tidak boleh sama dengan 0, dan a, b, c elemen bilangan real. Nah, dalam persamaan kuadrat nanti ada cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu sendiri. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah pakai pemfaktoran. Ini sebelumnya di YouTube sebelumnya saya bagi menjadi 4 tipe pemfaktoran. Kemudian yang kedua adalah pakai rumus ABC, yaitu x1,2 sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per 2a. Kemudian yang ketiga adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, untuk memfaktorkan sendiri ini seperti yang saya bilang tadi, bisa dilihat di YouTube-nya Pak Roy sebelumnya, yaitu ada 4 tipe faktor. Ini tidak perlu saya jelaskan ya, saya skip aja ya, karena sudah pernah saya jelaskan. Nah, yang kedua ini tinggal kita masukkan rumus sebenarnya. Jadi a itu adalah koefisien depannya x kuadrat, kemudian b itu adalah koefisien dari x, kemudian c adalah konstanta. Tinggal dimasukkan ke rumus, yaitu min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per 2a. Nanti ketemu sendiri ada 2 jawaban. Kemudian yang ketiga adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, di sini ada beberapa langkah. Langkah pertama adalah pindahkan semua variabel ke salah satu sisi persamaan. Langkah pertama. Nah, biasanya diubah dalam bentuk seperti ini. Jadi diubah jadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, langkah kedua adalah pindahkan c ini ke sebelah kanan. C-nya dipindah ke sebelah kanan. Itu ya cara kedua, langkah kedua. Kemudian langkah ketiga adalah depannya x kuadrat harus 1. Jadi kalau misalkan depannya x kuadrat ini soalnya adalah 2x kuadrat gitu, maka harus bagi 2 semuanya. Jadi depannya x kuadrat harus 1. Dan langkah terakhir adalah tambahkan dengan setengah b kuadrat. Saya ulang lagi, cara pertama adalah usahakan bentuknya diubah dalam bentuk seperti ini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian langkah kedua adalah c-nya pindah ke kanan. Langkah ketiga adalah bagi dengan a, yaitu depannya x kuadrat ini. Pokoknya depannya x kuadrat harus 1. Langkah ketiga ini. Kemudian langkah keempat itu adalah tambahkan dengan setengah b kuadrat. Nanti diselesaikan maka ketemulah jawabannya. Oke, berikut adalah contoh dari cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Misalnya adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 13x plus 15 sama dengan 0. Nah, karena untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ada 3 cara, kita coba menggunakan pemfaktoran. Kita coba pakai pemfaktoran 2x kuadrat min 13x plus 15 sama dengan 0. Nah, ini kalau yang sudah pernah saya upload itu adalah 2-nya ini pindah ke belakang dikalikan sehingga jadi x kuadrat min 13x plus 2 kali 15 30 sama dengan 0. Nah, ini lebih mudah. Bilangan kalau kita kali jawabannya 30, kalau kita tambah jawabannya 13, sehingga nanti
Jawabannya adalah min 10 sama min 3. Kenapa? Min 10 kali min 3 jawabannya plus 30. Min 10 min 3 min 13. Nah, karena tadi yang dipindah adalah kita pindah tadi adalah 2, maka nanti di sini dibagi 2 dikalikan 2. Sehingga nanti jadinya X min 5. Lah, 3 dibagi 2 ini nggak bisa, sehingga 2-nya ini dikalikan ke dalam sini. 2 kali X, 2X, 2 kalikan 3 dibagi 2, jawabannya adalah min 3. Nah, gitu ya, sama dengan 0. Sehingga kita bisa peroleh X sama dengan 5 atau X sama dengan 3/2. Maka jawabannya adalah 3/2 atau 5, yaitu B. Bisa dipahami ya, matematika mudah merayat. Ya. Kemudian materi selanjutnya adalah menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dalam menentukan jenis persamaan akar persamaan kuadrat ini ada beberapa. Yang pertama ini nanti adalah D lebih dari 0. D lebih dari 0 ini ketika apa? Ketika kedua akarnya nyata dan berlainan. Artinya ketika D ini apa sih rumusnya? D ini adalah B kuadrat min 4AC. Nah, atau nama lainnya adalah diskriminan. Nah, ketika diskriminannya lebih dari 0 ketemu positif, maka kedua akarnya ini ada dan berbeda. Tetapi kalau D-nya nanti sama dengan 0, maka kedua akarnya ini nyata dan sama. Jadi katakanlah X1-nya itu 6, maka X2-nya juga ikut 6. Ketika X1-nya adalah setengah, maka X2-nya juga setengah gitu. Sama nanti. Tetapi kalau D-nya kurang dari 0, maka kedua akarnya tidak nyata atau disebut akar imajiner atau akar khayal. Artinya tidak ada penyelesaiannya di sini. Nah, ketika D-nya sama dengan K kuadrat, di mana K itu adalah bilangan kuadrat sempurna, maka kedua akarnya ini adalah rasional. Masih ingat bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dengan A per B, dengan AB bilangan bulat, tetapi B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jika nanti ini misalkan D-nya itu misalkan kayak 1, kemudian D-nya sama dengan 4 kan sama aja 2 kuadrat kan ya, 9, jadi 1, 4, 9, 16, 25 itu adalah bilangan kuadrat, maka nanti akar-akarnya adalah bilangan. Oke, untuk submateri berikutnya yaitu tadi menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Di sini saya ambil contoh nomor 1. Bilangan bulat M terkecil yang memenuhi persamaan 2x mx min 4 sama dengan x kuadrat min 8 agar tidak mempunyai akar real. Nah, di sini harus dipertegas bahwa agar dia tidak mempunyai akar real. Ingat tadi syaratnya adalah ketika tidak mempunyai akar real, maka syaratnya adalah D kurang dari 0 gitu ya. Tapi sebelum itu kita ubah dulu bentuk ini menjadi bentuk yang baku dulu. Jadi kalau kita ubah jadi seperti ini. 2x kali mx berarti 2mx kuadrat, 2x kalikan 4 min 8x sama dengan x kuadrat min 8. Ini kita pindah ke kiri jadi 2m dikurangi 1 ya. Buka kurung x kuadrat. Kemudian min 8x, min 8 nya pindah ke kiri jadi plus 8 sama dengan 0. Nah, karena ini tidak mempunyai akar real, maka syaratnya adalah D kurang dari 0. D itu apa? B kuadrat min 4AC. B itu depannya X, ini min 8. Berarti min 8 dikuadratkan min 4A. A-nya adalah 2M min 1. C-nya adalah 8 sama dengan, kurang dari 0. Min 8 kita kuadratkan, jawabannya adalah 64. Min 4 kali 2M kalikan 8 sekaligus ya. Min 4 kali 2 min 8, min 8 kalikan 8 min 64M ya. Kemudian min 4 kali min 1 positif 4, 4 kali 8 positif 32. Kurang dari 0 sehingga kita dapatkan min 64M. 64 tambah 32 itu adalah 96.
kita buang ke kiri jadi min 96, sehingga M-nya ini adalah min 96 dibagi dengan min 64. Nah, di sini hati-hati karena pembaginya di sini min. Nah, ini perlu hati-hati. Karena pembaginya min, maka tandanya di sini wajib berubah. Nah, berubah seperti itu. Sehingga M-nya ketemulah lebih besar dari 96 dibagi dengan 64 dibagi dengan 32 ya. 3/2. Lah, M-nya ketemu M-nya lebih besar daripada 3/2. Nah, pertanyaannya di sini apa? Bilangan bulat M terkecil. Yang paling kecil, bilangan bulat yang paling kecil yang memenuhi persamaan ini. Berarti 3/2 itu kan 1,5. Kemudian lebih besar lagi adalah bilangan bulatnya adalah 2. Nah, maka jawabannya di sini adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 ini adalah bilangan bulat terkecil yang lebih dari 32. Sehingga jawabannya adalah D. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Matematika mudah merayat. Rasional. Nah, seperti itu ya. Kemudian jumlah selisih dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ketika kita punya bentuk umumnya yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka nanti ketemu akar-akarnya. Kalau D-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, maka kita bisa menghitung jumlah dari akar-akar itu adalah rumusnya min B per A. Kalau hasil perkaliannya adalah C per A, kalau hasil pengurangannya itu adalah plus minus akar D per A. Lah, biasanya yang ditanyakan itu bukan pengurangan seperti tapi selisih. Nah, kalau selisih itu kan berarti yang besar dikurangi yang kecil. Kalau pertanyaannya selisih dari akar, maka ini nggak usah plus minus. Saya ulang lagi, kalau pertanyaannya itu adalah selisih, maka plus minusnya ini otomatis hilang karena selisih itu adalah yang besar dikurangi yang kecil. Tetapi kalau ada pertanyaan X1 dikurangi X2 gitu saja, maka jawabannya bisa plus minus karena kita nggak tahu X1 atau X2 yang lebih besar. Nah, untuk sebab jumlah, selisih, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, saya ambil contoh berikut. Misalkan adalah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 6x kuadrat min 2x plus 3 sama dengan 0 adalah yang ditanyakan adalah hasil kali dari akar-akarnya. Nah, sehingga kita tidak perlu memfaktorkan, kita tidak perlu mencari X1 dan X2 nya itu berapa. Langsung saja kita pakai rumus karena yang ditanya adalah hasil kali, maka X1 kalikan dengan X2. Rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah C per A. C nya itu adalah 3, A nya adalah 6, sehingga jawabannya adalah 1/2. Nah, jawabannya adalah C ya, ini S nya ini kurang tepat. Bisa dipahami ya? Oke, mudah. Kemudian ada sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Nah, di sifat-sifat persamaan kuadrat ini nanti ini syarat ketika mempunyai dua akar yang positif. Nah, ketika mempunyai dua akar positif itu syaratnya ada 3. Yang pertama, D-nya lebih besar sama dengan 0. Ketika dijumlah lebih dari 0. Kenapa dijumlah lebih dari 0? Karena akar-akarnya ini positif. Positif sama positif kan otomatis jawabannya juga positif. Kemudian ketika dikalikan X1 positif, X2 positif, kalau kita kalikan juga ikut positif. Maka syaratnya ada 3 di sini ya. Jadi syarat ketika mempunyai dua akar positif. Yang kedua, syarat ketika mempunyai dua akar yang negatif. Ini ada 3 juga. Yang pertama adalah D lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, ketika negatif kita tambahkan negatif, maka hasilnya juga ikut negatif. Makanya syaratnya muncul X1 ditambah X2 kurang dari 0. Nah, ketika negatif kita kalikan negatif, min kali min, jawabannya adalah positif. Makanya di sini X1 dikalikan X2 lebih besar dari 0. Sebenarnya untuk mencari syarat-syarat ini sebenarnya kita bisa nalar kok sebenarnya. Kenapa D lebih besar sama dengan 0? Karena kalau D kurang dari 0, maka dia tidak punya akar. Nah, gitu. Maka di sini bisa lebih, bisa sama dengan. Tulis bisa lebih besar sama dengan. Kemudian ada lagi yaitu mempunyai dua akar yang berlainan tanda. Berlainan tanda itu maksudnya kalau X1-nya itu min, X2-nya berarti positif atau kebalikannya. Nah, syaratnya apa? Maka syaratnya di sini adalah D-nya lebih dari 0 loh. Pak, kenapa kok di sini tidak ada sama dengannya? Ingat, kalau ada sama dengannya maka nanti sama dong. Ingat, kalau D sama dengan 0 di sini kan akarnya sama.
Padahal di sini kan berlainan tanda. Berlainan tanda itu misalnya gini, satunya min 2, satunya plus 2. Nah, itu berlainan tanda, min sama plus. Maka di sini D-nya tidak perlu sama dengan, D-nya cukup lebih besar dari 0 itu aja. Nah, di sini juga kenapa yang muncul adalah perkalian? Karena beda tanda itu kan gini, plus kali min itu kan min, atau min kali plus itu juga min. Artinya ketika dua tanda berbeda dikalikan itu hasilnya pasti negatif. Maka di sini muncullah syarat X1 dikurangi X2 itu adalah kurang dari 0. Lah, kenapa penjumlahan di sini nggak muncul syaratnya seperti yang di dua akar positif sama dua akar negatif? Kenapa? Karena kita belum tahu ini X1-nya itu katakanlah X1 itu positif ya, X2 negatif. Nah, ini positif. Nah, kita kan belum tahu mana yang lebih besar. Kalau besar yang X1 hasilnya adalah lebih dari 0. Kalau yang besar X2 maksudnya dalam arti tanpa kita perhitungkan minnya ya, katakanlah gini. Ini 6. Ini min 2, berarti kan hasilnya positif ya. Tapi kalau ini 6, ini min 10, hasilnya negatif. Nah, maka bisa kalau kita jumlah itu kan bisa kurang, bisa lebih. Makanya tidak muncul di syarat ini karena tidak konsisten. Jadi syarat itu sudah kepastian gitu loh. Makanya muncul cuma 2 saja ini. Next, kalau mempunyai dua akar yang berlawanan, maka penjumlahannya sama dengan 0. Kalau mempunyai dua akar yang berkebalikan, maka kalau kita kalikan itu sama dengan 1. Nah, di sini sebenarnya berlawanan sama dengan 0 itu sama saja A sama dengan B. Kalau di sini mempunyai dua akar yang berkebalikan itu sama dengan A sama dengan C. Itu ya. B-nya sama, maaf ya, mempunyai dua akar yang berlawanan. Ini kan X1 tambah X2 sama dengan 0. Berarti di sini kan sama dengan 0 ya. 0 kali A adalah 0. Berarti B-nya sama dengan 0. Di sini bisa aja X1 ditambah X2 sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Tapi kalau yang di sini mempunyai dua akar berkebalikan, X1 kali X2 sama dengan 1. Nah, kalau ini kita substitusikan ke sini 1. Nah, 1 kali A berarti A sama dengan C. Maka bisa X1 kali X2 sama dengan 1, bisa pakai A sama dengan C. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi yaitu mempunyai dua akar bertanda sama. Bertanda sama itu maksudnya satunya plus ya plus. Kalau X1-nya plus ya X2-nya ikut plus. Kalau X1-nya min ya berarti X2-nya juga ikut min. Nah, syaratnya berarti D-nya lebih besar sama dengan 0, maka boleh kembar di sini ya. Kemudian kalau kita kalikan jawabannya positif. Itu ya. Nah, kalau kita jumlah, kenapa nggak muncul syarat jumlah? Karena ini kan bertanda sama. Bertanda sama itu kan bisa min, bisa kedua-duanya min. Kalau kedua-duanya min, kita jumlah ya kurang dari 0. Tetapi kalau kedua-duanya positif, itu kan maka kalau kita jumlah hasilnya lebih dari 0. Nah, maka kita jumlah bisa kurang, bisa lebih. Itu maka nggak masuk syarat. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dia nggak konsisten, maka dia nggak masuk syarat. Tetapi kalau bertanda sama, misalkan ini X1-nya plus kali plus tetap plus, yaitu lebih dari 0. Atau X1-nya min, X2-nya juga ikut min kali min, hasilnya juga tetap lebih dari 0. Nah, seperti itu ya. Jadi syarat itu bisa kita cari sendiri, bisa kita logika sendiri. Kita pasti bisa menemukan itu. Kalau kita logika kita main, insya Allah kita bisa menemukan syarat-syarat itu dengan baik. Oke. Untuk sifat-sifat akar persamaan kuadrat, saya ambil contoh berikut. Kedua akar persamaan P kuadrat X kuadrat min 4PX plus 1 sama dengan 0 berkebalikan, maka nilai P adalah, tadi diungkapkan ada banyak sekali sifat-sifat akar dari persamaan kuadrat. Ada yang dua akar positif, dua akar yang negatif, dua akar berlainan tanda, dua akar berlawanan, dua akar berkebalikan, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ambil yang berkebalikan. Syaratnya tadi apa kalau berkebalikan? Syaratnya bahwa X1 kali X2 sama dengan 1. Atau bisa saja A sama dengan C. Nah, kalau kita tulis langsung A sama dengan C, ini syaratnya aja ya. A sama dengan C. Di sini A-nya, A itu adalah depannya X kuadrat, sehingga kita tulis P kuadrat sama dengan C. C-nya adalah 1. Sehingga jawabannya P-nya adalah plus minus akar dari 1.
Jadi B-nya sama dengan plus minus 1. Oke, jawabannya adalah min 1 atau 1. Oke, bisa dipahami ya. Matematika mudah merakyat. Materi selanjutnya yaitu menyusun persamaan kuadrat. Di sini menyusun persamaan kuadrat itu jika diketahui akar-akarnya. Jika diketahui akar-akarnya itu misalnya gini, X1-nya sekian, X1 2 misalkan, X2-nya 6, 2 sama 6. Maka nanti kita bisa dengan perkalian faktor seperti ini. Jadi X1-nya diganti 6, X2-nya diganti 2 seperti tadi ya, misalkan ya. Maka nanti tinggal dikalikan aja, selesai, bisa. Atau dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Dengan rumus jumlah ini sama hasil kali. Nanti kita masukkan ke rumus X kuadrat min hasil dari penjumlahan X plus hasil dari perkalian itu sendiri sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya? Nah, ini juga bisa menggunakan jumlah dan hasil kali, bisa menggunakan rumus jumlah dan hasil kali seperti yang sini tadi, atau bisa dengan menghapus indeksnya jika akar-akarnya adalah simetris. Maksudnya simetris di sini adalah katakanlah gini, persamaan kuadrat baru nanti itu adalah 2 lebihnya dari. Nah, ini adalah simetris, maka nanti bisa pakai penghapusan indeks. Oke, selanjutnya untuk contoh soal pada subbab menyusun persamaan kuadrat, saya ambil contoh berikut. Persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 2 sama dengan 0 mempunyai akar P dan Q. Persamaan kuadrat dengan akar-akar P kuadrat dan Q kuadrat adalah. Nah, di sini saya pakai dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Jadi kita jumlah dulu. Yang pertama, P ditambah dengan Q, ya. Rumusnya adalah min P per A. Min B-nya adalah min 5 per A-nya adalah 1. Maka jawabannya adalah 5. Kalau kita kalikan, P kalikan dengan Q, rumusnya adalah C per A. C adalah 2, A adalah 1. Sehingga jawabannya adalah 2. Nah, kita cari persamaan kuadrat yang akar-akarnya P kuadrat dan Q kuadrat. Kita cari juga P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat itu sama dengan P ditambah Q dikuadratkan min 2P Q. Nah, P plus Q kita sudah nyari, jawabannya adalah 5 dikuadratkan min 2. Perkaliannya sudah kita cari adalah 2. Sehingga 5 kuadrat adalah 25, min 2 kali 2 adalah 4. 25 dikurangi 4 adalah 21. Kemudian kita juga cari P kuadrat dikalikan dengan Q kuadrat. Maka nanti di sini sama aja P kalikan Q dikuadratkan. Lah, P kali Q itu adalah 2 kita kuadratkan sama dengan 4. Rumusnya kita pakai nanti apa? Rumusnya kita pakai adalah X kuadrat min dari penjumlahan X ditambah dengan dari perkalian sama dengan 0. Nah, di sini X kuadrat min penjumlahannya tadi ketemu 21, tinggal dimasukkan aja 21X ditambah dengan perkaliannya, jawabannya adalah 4 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan X kuadrat min 21X sama dengan 4. X kuadrat min 21X plus 4. Jawabannya adalah B ya. X kuadrat min 21X sama dengan 4. Oke, semoga bisa dipahami. Matematika mudah rakyat. Next, pertidaksamaan kuadrat. Nah, di dalam pertidaksamaan kuadrat ini sebenarnya hampir sama cara mengerjakannya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ubah bentuk pertidaksamaan ke dalam bentuk baku jika bentuknya belum baku. Bentuk baku itu apa? Bentuk baku adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, karena ini pertidaksamaan, maka nanti di sini bukan sama dengan, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Nah, intinya diubah ke dalam bentuk ini dulu. Kemudian yang kedua adalah carilah nilai pembentuk nolnya, yaitu X1 dan X2. Nah, langkah kedua adalah tadi kan tandanya ini kan masih belum sama dengan. Nah, kemudian langkah kedua diubah jadi sama dengan. Kita cari pembuat nolnya. Lah, dalam mencari pembuat nolnya seperti saya ungkap tadi di awal, bisa pakai pemfaktoran, bisa pakai rumus ABC, bisa pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian setelah itu kita cari daerahnya.
Ini tergantung, ini bisa pakai uji titik 0. Kalau nanti dia kalau kurang dari dipilih yang min, kalau lebih dari dipilih yang plus, atau kita pakai uji kebenaran, pakai benar atau salah. Ini sama aja, ini kayak pertidaksamaan rasional irasional gitu ya. Oke, untuk contoh dari pertidaksamaan kuadrat, saya ambil contoh berikut. Himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat x kuadrat min x min 12 kurang dari sama dengan 0 adalah. Nah, di sini tadi langkah-langkahnya kan ubah bentuk pertidaksamaan ke dalam bentuk baku. Nah, di sini sudah bentuk baku sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah cari nilai pembentuk nolnya. Sehingga kita ini aja, kita cari pembuat nolnya. Kita anggap di sini adalah x kuadrat min x min 12 sama dengan 0 dulu. Sehingga kita faktorkan dulu. X kalau kita kali jawabannya min 12, kalau kita tambah jawabannya min 1. Sehingga ini jawabannya adalah min 4 ya. Min 4 sama plus 3 ya. Sama dengan 0, sehingga x-nya ketemu 4 atau x-nya sama dengan min 3. Kita buat garis bilangan. Di sini ada min 3, kemudian ada 4, ini 0. Kita cek 0, 0 dikurangi 4 min, 0 ditambah 3 plus, min kali plus, jawabannya adalah min. Lewat sini plus, lewat ini adalah plus. Karena soalnya adalah kurang dari sama dengan, berarti di sini harus buntu ya. Dan karena kurang dari, kita pilih yang minus. Maka jawabannya adalah x diapit ada sama dengannya min 3 sampai 4. Min 3 sampai 4. Jawabannya adalah ini bukan 5 ya, jawabannya adalah E ya, maksudnya gitu. X-nya diapit antara min 3 sampai 4. Oke, bisa dipahami ya, matematika mudah para. Oke, itu semua adalah materi tentang persamaan kuadrat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.